ada Mas Dwiki juga yang akan membantu, saya untuk kelangsungan acara IoT SS7 ini. Oke, jadi saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang teman-teman semua. Jadi siang-siang kayak gini biasanya, hawa-hawanya itu ngantuk kayak gitu ya, tapi saya pengen lihat dulu nih semangat dari teman-teman kayak gitu, dan juga melihat kefokusan teman-teman. Kalau teman-teman fokus, ketik 114 di kolom komentar. Oke, mantap. Ya, udah ngetik 114 semua. Oke, oke. Saya rasa teman-teman masih fokus kayak gitu ya, dan sesuai nulisnya juga 114, dan juga, boleh mungkin reaction teman-teman sesuai kondisi atau suasana hari teman-teman siang ini seperti apa? Nah, ada yang sedih gitu ya. Nah, semoga yang lagi bersedih itu ada kelihatan Mas Dion kayak gitu ya. Mungkin nanti semoga yang lagi bersedih bisa segera apa, gembira lagi dan semangat lagi setelah sesi IoT SS7 ini. Jadi, oke, tanpa berlama-lama juga saya akan masuk ke materi. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah, fokus untuk, materi ini. Oke, jadi pertama judulnya ya, pasti, teman-teman, penasaran juga judulnya itu apa sih, kayak gitu. Jadi judulnya adalah, terkait interview preparation atau persiapan ketika kita mau interview ya, dan juga, lebih ke gimana sih caranya kita, menghadapi recruiter atau pewawancara, kayak gitu ya. Jadi bersama saya Bu Hori Rafsanjani di sini, dan juga saya sebagai technical assistant ya di Decoding akan membawakan sesi ini selama 2 jam ke depan, kayak gitu ya. Jadi nanti kita akan bersama selama 2 jam sampai pukul 15.00 WIB ya. Jadi dimohon teman-teman tetap on cam, kayak gitu ya, dan juga berpartisipasi aktif karena nanti yang aktif pasti akan tercatat, kayak gitu ya, dan nanti yang paling aktif banget akan mendapatkan Tokopedia gift card, kayak gitu ya, teman-teman. Jadi nanti saya pasti sering melempar pertanyaan, kayak gitu ya, nanti bisa raise hand atau menjawab di kolom komentar, kayak gitu, oke? Saya mulai dulu dari tujuan pembelajaran ya teman-teman ya. Jadi tujuannya di sini ada 4 teman-teman. Jadi di sini teman-teman diharapkan, nanti dapat mempersiapkan diri ya untuk menghadapi interview kerja yang sesungguhnya gitu ya. Terus teman-teman juga diharapkan dapat menghadapi interview kerja secara optimal nantinya. Dan juga karena nanti materinya ada praktek tentang start teknik, teman-teman juga diharapkan nanti dapat mengimplementasikannya gitu ya ketika interview kerja gitu ya. Terus yang keempat juga dapat menindaklanjuti ya hasil interview dengan benar dan bijak kayak gitu. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran kita siang hari ini, dan ini breakdown untuk materi hari ini ya. Jadi mulai dari tahap persiapan sebelum interview itu seperti apa, selama interview seperti apa, dan nanti juga akan dijelaskan tips menggunakan start teknik, dan juga apa yang harus dilakukan setelah proses interview, gitu ya. Nah, kita masuk ke bagian pertama, teman-teman. Tahap di mana persiapan dulu sebelum masuk ke interview. Nah, sebelumnya kemarin kan teman-teman sudah mendapat materi ya di soft skill yang keenam kalau nggak salah tentang personal branding. Nah, tahap personal branding itu dilaksanakan ya sebelum interview kayak gitu. Jadi diharapkan teman-teman sudah mengimplementasikan materi personal branding sebelumnya ke diri teman-teman, baik itu melalui personal maupun sosial media teman-teman, kayak gitu ya. Jadi kita di sini masuk ke tahap selanjutnya, yaitu membahas tentang recruitment, yaitu interview. Jadi di sini faktanya itu banyak kandidat yang memiliki potensi unggul ya, kayak dia itu skill-nya bagus, tapi gagal pada tahap interview, kayak gitu ya. Jadi umumnya setiap perusahaan itu ketika interview, itu pasti menanyakan beberapa hal kayak gitu ya, yang seperti, mungkin teman-teman sudah pernah mendengar kayak gitu ya, sudah pernah, eee, me apa, membaca-membaca di Google kayak gitu ya. Nah, dan juga interview itu menjadi salah satu tahap seleksi ya, yang pasti menjadi pertimbangan recruiter.
dalam memutuskan kandidatnya siapa yang akan diterima, gitu ya. Jadi setelah teman-teman kemarin belajar tentang membuat CV, bukan CV, resume, kayak gitu ya. Jadi teman-teman, dari itu resumenya lolos kayak gitu ya, terus masuk ke tahap interview. Nah, di sini akan teman-teman lalui, tahap ini, dan juga harus ada persiapan tentunya ya. Nah, di sini, apa sih yang dikatakan recruiter kayak gitu ya, tentang interview gitu ya. Jadi ini terkait proses interview ya. Jadi, melalui proses wawancara itu biasanya seorang recruiter itu bisa menilai menilai, siapa pelamarnya gitu ya. Bisa menilai dari kualifikasi dan kemampuan gitu ya, dan cara, para kandidat atau peserta interview itu memverifikasi informasi kayak gitu ya. Jadi, jadi, terkait interview juga dapat, mengetahui juga ya sejauh mana pengetahuan kandidat terhadap perusahaan yang sedang didaftari, kayak gitu ya. Jadi dari sana, recruiter itu pasti bisa langsung melihat itu, dari langsung, ketika berdialog interview. Jadi di sana juga, interviewer atau pewawancara juga dapat mengetahui harapan dari kandidat gitu ya, serta mengidentifikasi kandidat mana yang cocok dan enggak, kayak gitu ya, yang juga disesuaikan dengan tujuan dan budaya oleh perusahaan itu sendiri. Jadi dari sana recruiter biasanya menilai hal-hal seperti ini gitu ya. Jadi selain kualifikasi dan kemampuan teknis, juga memverifikasi beberapa informasi kayak gitu ya. Nah, ini yang biasanya, eee, dilakukan, seorang interviewer ketika mewawancarai pelamarnya gitu. Nah, ini ya tahap persiapan sebelum interview. Jadi baik interview offline maupun online ya, persiapan itu masih sangat diperlukan karena itu merupakan kunci utama ya bagi teman-teman untuk menghadapi proses interview kerja yang sebenarnya. Jadi ini ya beberapa tips atau cara gitu ya yang bisa teman-teman persiapkan sebelum melakukan interview. Yang pasti, yang pertama itu mencari tahu informasi tentang perusahaan yang akan teman-teman daftari. Semisal nih teman-teman, eee, semisal teman-teman mau mendaftar di Coding semisal kayak gitu ya. Terus ya udah teman-teman browsing kayak gitu ya, di Coding itu seperti apa sih, bisa dari medsosnya, bisa dari nge-follow, media sosial atau LinkedIn beberapa, eee anggota dari tim decoding kayak gitu ya. Nah, itu juga bisa. Nah, sekalian juga kalau ngomongin itu saya juga mau promo IG ya, kayak gitu. Jadi, kalau teman-teman mau, nge-follow IG saya atau LinkedIn namanya sama kayak saya, Bukhori Rafsanjani. Jadi teman-teman searching aja, harusnya langsung ketemu gitu ya. Nah, terus yang kedua nggak kalah pentingnya itu juga teman-teman harus mencari tahu nih terkait informasi peran dan pekerjaan yang akan teman-teman lamar. Maksudnya itu posisinya, yaitu sebagai front end, developer kah, sebagai back end engineer, atau semacamnya, kayak gitu ya. Jadi teman-teman harus cari tahu terkait hal tersebut. Jadi selain perusahaannya, teman-teman juga harus mencari tahu terkait job desk yang ingin teman-teman daftari, gitu ya. Terus yang ketiga, teman-teman juga harus bisa melatih diri ya, dalam menjawab pertanyaan. Jadi usahakan teman-teman, bisa mengatur tempo ketika berbicara kayak gitu ya. Jadi nggak terlalu cepat, nggak terlalu pelan gitu ya. Jadi, melatih diri dalam menjawab pertanyaan. Dan juga bisa teman-teman mencari contoh-contoh pertanyaan interview di Google kayak gitu ya. Itu juga teman-teman bisa pelajari itu, untuk menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin saja akan dilemparkan oleh pewawancara, gitu. Terus yang keempat ada tips lagi, kayak gitu ya, terutama untuk offline interview yang harus teman-teman persiapkan selain itu tadi, juga teman-teman, harus membawa dokumen gitu ya teman-temannya, dokumen, yang diperlukan gitu ya, eee, dalam, eee melamar pekerjaan tersebut kayak gitu ya. Jadi menyiapkan dokumen itu perlu kayak, ya semisal kayak fotokopi KTP, fotokopi ijazah dan segala macam itu boleh teman-teman, persiapkan dulu. Masalah dipakai atau enggaknya nggak apa-apa, yang penting itu nanti
dipersiapkan, yaitu ya kebutuhan-kebutuhannya dibawa gitu ya. Nah, tapi kalau online juga teman-teman harus menyiapkan, perangkat teknis yang akan digunakan. Jadi dipersiapkan dulu, laptopnya gitu ya, terus tempatnya dikondisikan, terus koneksinya juga gitu ya. Terus yang nomor 4 tadi ketinggalan ya, yang mencari rute perjalanan. Nah, itu juga hal yang mungkin sepele, tapi itu juga mempengaruhi teman-teman. Jadi teman-teman harus mencari tahu nih, di mana Eee, tempat dari perusahaan tersebut kayak gitu ya. Jadi, eee, bisa dicek dulu sebelum berangkat gitu ya, menggunakan Google Map atau semacamnya. Jadi ketika berangkat itu biar nggak nyasar kayak gitu ya. Jadi itu juga untuk, supaya teman-teman, datang ke sana bisa tepat waktu gitu. Nah, kita breakdown satu-satu ya, itu tadi penjelasan secara singkat. Jadi kita breakdown satu-satu. Jadi di sini yang bagian pertama, mencari tahu informasi tentang perusahaan itu, ini ya, bagian-bagian yang perlu teman-teman cari. Jadi, mencari tahu jenis-jenis usahanya yang, dilakukan oleh perusahaan tersebut, kayak gitu ya. Jadi, bergerak di bidang apakah perusahaan itu, gitu ya. Terus, seperti apa, istilahnya produknya seperti apa, gitu ya, mencari tahu produk atau servis yang ditawarkan. Terus lokasi juga, kalau misal perusahaan itu punya pusat di sini, cabangnya di sini, teman-teman juga harus mencari tahu itu. Dan juga teman-teman kalau bisa juga mencari tahu nih visi dan misi perusahaan. Sehingga tujuannya itu biar antara visi misi perusahaan dan teman-teman itu bisa sesuai kayak gitu ya. Jadi apa yang teman-teman sampaikan nanti supaya, eee, align gitu ya dengan apa yang divisi misikan oleh perusahaan tersebut gitu ya. Jadi tahap preparation itu, yang pertama terkait mencari tahu informasi ini ya, tips untuk 4 poinnya gitu ya yang bisa teman-teman persiapkan terkait informasi perusahaan. Nah, selanjutnya itu yang mencari tahu informasi peran dan pekerjaan untuk posisi yang dilamar gitu ya. Jadi di sini selain informasi perusahaan, job desk-nya juga gitu ya. Jadi job desk itu bisa dilihat dari deskripsi pekerjaannya seperti apa, tanggung jawabnya nanti seperti apa aja, terus kualifikasi yang dibutuhkan, baik itu teknis maupun non teknis, seperti itu. Nah, terus selanjutnya pada bagian melatih diri ya dan dalam menjawab pertanyaan. Nah, di sini teman-teman juga harus nih meluangkan waktu untuk latihan gitu ya, latihan menjawab pertanyaan yang mungkin saja ditanyakan oleh pewawancara, gitu. Jadi teman-teman juga bisa tuh mempersiapkan 2 sampai 3 pertanyaan untuk nanti diajukan pada interviewer. Karena pasti ketika di akhir gitu kan, biasanya ada pertanyaan seperti ini, "Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi terkait perusahaan kami?" Nah, itu teman-teman jangan diam aja ya, tapi ya itu teman-teman sudah mempersiapkan 2 sampai 3 pertanyaan gitu ya. Dan juga yang pasti teman-teman harus latihan gitu ya, praktis terus, latihan terus, karena latihan itu adalah salah satu kunci dari keberhasilan teman-teman ketika menghadapi interview kerja gitu ya. Nah, sampai di sini apakah teman-teman sudah ada yang pernah, browsing atau mencari tahu tentang perusahaan yang ingin teman-teman daftari? Boleh rasain, mungkin teman-teman pengen ke perusahaan mana gitu ya, terus udah pernah sempat riset-riset nggak? Ada yang sudah? Apakah, sekedar ngelihat sosmednya kayak gitu? Ada? Boleh rasain dan menceritakan, pengalamannya mungkin, silakan. Berapa orang ini? Ada 48. Oke. Oke, nggak ada? Atau masih belum? Oke, saya pengen tanya random aja ya. Jadi tanya random ke berapa orang di sini. Saya pengen bertanya ke Mas Imam Agus Sajidi, gitu kan. Halo, Mas Imam? Iya, Kak, hadir, Kak. Oke, jadi, Eee, terkait, interview gitu ya, mungkin apakah Mas Imam sudah pernah gitu ya, eee, meriset-riset kayak gitulah,
sekedar mencari tahu. Apakah Mas Imam pernah melakukan demikian? Kalau riset interview ke perusahaan-perusahaan besar, belum pernah, tapi kalau untuk, eee, interview kerja yang lainnya udah pernah sih ya. Maksudnya langsung interview gitu dengan owner atau HRD-nya pernah. Tapi Oh kalau untuk langsung ya? browsing untuk interview ke perusahaan besar belum. Oke, berarti malah sudah pernah sampai tahap interview ya berarti Mas Imam ya? Sudah Pernah ya? pernah. Oke. Nah itu mungkin boleh diceritakan kayak gitu ya pengalamannya waktu itu seperti apa terkait mempersiapkan interview itu, waktu itu Mas Imam? Kalau saya sebelum interview itu kan, otomatis kita kan melamar kerja itu harus tahu background perusahaan tersebut ya, untuk nanti ketika orang, dari pihak HRD-nya bertanya, nanti kita udah tahu background dari perusahaan tersebut seperti apa, dan posisi, yang jelas kita ketika melakukan melamar kerja itu pasti kita menaruh posisi, untuk, eee, kekosongan dari perusahaan tersebut. Nah, otomatis kita sesuai dengan, apa yang kita melamar kerja, itu yang kita ini, berusaha jelaskan ke ini. Dan, sebelumnya harus memahami dulu sebelum agar kita ketika interview itu, lancar gitu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari HRD yang melakukan interview, gitu. Oke, berarti itu ya yang sudah Mas Imam lakukan di interview sebelumnya ya, gitu ya? Oke, jadi betul, terima kasih juga Mas Imam atas berbagi insight-nya ketika interview ya. Nah itu teman-teman juga bisa, melakukan itu dan juga dari sini teman-teman juga bisa nih, mungkin dari Mas Imam, mungkin nanti kalau ada interview lagi gitu ya, nah Mas Imam juga bisa menerapkan beberapa tips nih dari, materi yang sudah diberikan di IELTS Soft Skill yang ketujuh ini. Ya, oke. Jadi saya lanjut lagi ya. Nah, jadi tips yang keempat juga ya sebelum mempersiapkan interview. Nah, ini yang, perlu dilakukan nih kalau interviewnya offline. Jadi mencari tahu rute perjalanan yang paling efisien gitu ya. Mungkin kalau teman-teman berangkatnya naik motor bisa tuh dicari jalan tikusnya lewat mana yang paling cepat gitu ya. Nah, itu juga bisa gitu ya. Kalau jalan utamanya macet, nah teman-teman bisa tuh meriset sebelumnya jalan-jalan dulu kayak gitu, mencari rute, nah itu juga bisa. Nah, terus juga teman-teman bisa mencari tahu nih jarak tempuh yang diperlukan. Jadi ketika teman-teman istilahnya apa ya, survei lah kayak gitu, survei jalannya. Nah itu teman-teman sambil menghitung nih kira-kira waktunya berapa menit atau berapa jam sih ke sana dari rumah atau dari tempat teman-teman saat itu gitu ya. Jadi, itu juga bisa catat juga. Terus yang pasti membawa resume ya dan dokumen pendukung dalam bentuk hard copy ketika nanti sudah datang, di interview gitu ya. Jadi perkara nanti itu dipakai atau enggak apa-apa. Jadi teman-teman bawa aja resume atau dokumen-dokumen pendukung yang sekiranya diperlukan oleh perusahaan tersebut. Itu teman-teman bawa aja. Nah, karena terkadang itu ketika proses interview bisa jadi nih HRD-nya atau interviewer-nya itu ngetes kayak gitu ya, ngetes kesiapan teman-teman. Walaupun itu cuma kayak, sekedar, "Oh, boleh minta, lihat resumenya," kayak gitu ya. Nah, itu padahal kan mungkin HRD-nya udah membaca gitu ya, mungkin itu juga bisa menjadi salah satu, ya, cara untuk seorang HRD untuk mengecek kesiapan teman-teman. Kalau semisal, "Oh maaf saya nggak bawa," gitu, walaupun HRD-nya bilang, "Oh ya udah nggak apa-apa lanjut," ya itu mungkin itu juga sudah menjadi catatan tersendiri gitu ya terkait kesiapan. Nah maka dari itu, teman-teman bisa membawa resume atau dokumen pendukung dalam bentuk hard copy ya yang udah dicetak. Jangan lewat soft copy terus ditunjukin di HP kayak itu, nah itu jangan ya. Jadi usahakan udah dicetak, gitu. Nah, ini nomor 5 terkait persiapannya. Nah, ini ketika interviewnya online nih, kayak gitu. Jadi, ini yang pasti perlu dipersiapkan yaitu device-nya ya, laptop gitu ya. Jadi usahakan menggunakan laptop teman-teman ketika interview. Jadi jangan menggunakan HP ya, jadi biar terlihat, apa ya istilahnya, eee, proper gitu ya ketika interview. Terus juga dipastikan koneksi internetnya bagus gitu ya. Semisal teman-teman pakai
koneksi internet gitu ya, pastikan ada backup-nya kayak gitu ya. Jadi pastikan teman-teman ada backup semisal koneksi tersebut lagi, ada gangguan gitu ya. Jadi ketika teman-teman merasa agak nge-lag, jadi langsung aja dipindah jaringannya gitu ya. Nah itu karena cadangan device dan koneksi internet itu penting ya ketika online gitu ya. Terus juga perangkat pendukung yang diperlukan gitu ya, kayak pencahayaan gitu ya, webcam atau mic atau headphone yang bisa teman-teman gunakan supaya, proses interviewnya itu lebih baik gitu ya. Jadi terutama itu terkait pencahayaan atau lighting ya. Jadi lighting ini nanti teman-teman jangan ketika interview terus cuma kelihatan kepalanya aja gitu ya, terus background-nya gelap gitu ya, terus pencahayaan ke teman-teman nggak ada jadi terlihat gelap semua. Nah jangan seperti itu ya. Jadi usahakan background-nya, bisa proper atau polos gitu ya, dan juga hening gitu ya, maksudnya hening itu nggak ada distraksi gitu ya. Nah itu yang bisa teman-teman perhatikan. Nah sekarang kita masuk ke bagian kedua gitu ya. Tadi kita membahas tentang